Saya dari SMP Insan Teknokraт 2 Mas. Saya mahasiswa PPG dalam pendapatan kategori 2 Bahasa Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, yang mana pada hari ini saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran aksi 1 pada materi teks berita kelas 8 SMP. Baik, untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak didik kami sekalian. Pagi. Apa kabar untuk hari ini? Baik dan luar biasa. Kembali kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali melanjutkan aktivitas kita sehari-hari, yaitu belajar mengajar seperti biasanya. Baik, untuk hari ini sekretaris, apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Oke, mantap. Baik, kita lanjut kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk kali ini Bapak suruh si Yanti untuk memimpin doanya. Kepada Yanti dipersilahkan. Sekarang kami belajar, berhati dan pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran dari Bapak Guru kami. Berikanlah dia berumur dan selalu dari Amin. Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan memulai pelajaran ini dengan memutarkan sebuah video motivasi pembelajaran yang mana nanti Bapak harapkan setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini, kamu lebih semangat lagi belajar, lebih semangat lagi sekolah, dan lebih semangat menimba ilmu. Untuk menghemat waktu, langsung saja mari kita saksikan video motivasi berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kamu atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar ataupun dibaca. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menulis unsur-unsur teks berita yang disajikan. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang iklan. Jadi sekarang kita belajar tentang berita. Oke, untuk menambah wawasanmu, untuk memperjelas lagi tentang berita, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teks berita. Mari kita simak tayangan slide berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu berita atau teks berita? Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa. Sedangkan teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Sebuah teks berita harus faktual, aktual, unik dan menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, dan komunikatif. Teks berita memiliki unsur 5W plus 1H atau yang biasa disingkat dengan adik simbol. Unsur yang pertama yaitu what atau apa. Dalam suatu berita tentunya harus berisi pernyataan yang dapat menjawab
pertanyaan apa kejadian atau peristiwa yang sedang diberitakan. Unsur yang kedua yaitu where atau di mana. Unsur ini mendeskripsikan tentang tempat kejadian peristiwa. Unsur yang ketiga yaitu when atau kapan yang menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Unsur yang keempat who atau siapa yang memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Unsur yang kelima yaitu why atau mengapa yang memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Unsur yang terakhir yaitu how atau bagaimana yang menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, dari tayangan slide tadi, apakah sekarang kalian sudah memahami unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita? Sekarang, mari kita simak cuplikan berita berikut ini ya. Dan coba kalian rumuskan unsur-unsur dalam berita tersebut. Bersama warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur bergotong royong membagikan bantuan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan terdampak PPKM. Selain itu, warga juga menyiapkan pengisian oksigen untuk melayani warga isolasi mandiri secara gratis. Inilah aksi warga desa Gredek, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, membungkus sembako untuk dibagikan kepada warga desa yang membutuhkan. Setiap pagi pemerintah desa menyiapkan 25 paket sembako untuk dibagikan kepada 15 warga yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Sembako juga dibagikan kepada warga yang terdampak PPKM darurat lantaran tidak bisa bekerja. Selain itu, pemerintah desa juga menyiapkan depo pengisian ulang oksigen secara gratis bagi warga yang membutuhkan karena sedang isolasi mandiri. Nah, dari cuplikan berita yang disajikan tadi, bisakah kalian merumuskan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya? Mari kita simak pembahasan pada slide berikut ini. Nah, setelah kalian membaca rumusan unsur-unsur dari teks berita yang sudah disajikan tadi, Ibu harap sekarang kalian sudah memiliki gambaran untuk merumuskan sendiri tentang unsur-unsur teks berita yang lain. Demikian untuk proses belajar kita kali ini dalam teks berita untuk kompetensi dasar 3.1. Bapak mau kamu menuju ke kamu gabung ke kelompok masing-masing seperti yang telah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Coba dipersilakan bergeser dengan kelompok sebelumnya. Oke, udah semua? Udah lengkap kawannya? Oke, sekarang Bapak ingin membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang mana nanti Bapak bagikan masing-masing kelompok. Jadi kamu nanti mencari kembali unsur-unsur berita yang ada pada LKPD yang Bapak bagikan ini. Jadi kamu secara berkelompok nanti mendiskusikan masalah-masalah apa yang ada di dalam LKPD berikut ini. Baik, nanti Bapak harap ketika mengerjakan LKPD, apabila ada yang kurang paham, coba ditanyakan langsung kepada Bapak. Baik, sekarang perhatikan LKPD-mu, ya.
Di sana ada sebuah teks berita yang mana nanti kamu harus mendiskusikan teks berita tersebut dan mencari unsur-unsur atau adik simbanya. Sekarang Bapak pengen kelompok hadis untuk menyampaikan unsur-unsur berita yang kamu diskusikan ke depan kelas ini. Coba sini depan. Gerak Pak. Yang pertama apa? Gempa magnitudo 7,4 yang terjadi di Kabupaten Sulawesi Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Unsur yang kedua siapa? Pihak yang menyampaikan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Kabupaten NTT. Unsur yang ketiga kapan? Gempa terjadi pada Selasa 14 Desember 2021 pukul 10.15 WIB waktu Indonesia Barat. Unsur yang keempat di mana? Gempa terjadi di Kabupaten Sulawesi Timur atau Nusa Tenggara Timur atau NTT. Unsur yang kelima mengapa? BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami karena gempa bermagnitudo 7,4 di Sulawesi Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Unsur yang keenam, bagaimana gempa menyebabkan 346 rumah rusak dan 770 orang mengungsi. Gempa juga merusak 3 gedung sekolah. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok satu. Oke, kelompok yang lain yang ingin menanggapi, persilakan. Apa yang kurang pas? Sudah pas? Sudah pas semuanya? Oke, sekarang masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya ke depan, ya. Karena pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Nah, untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita, yang mana pembelajaran ini Bapak harapkan mampu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak pengen nanya ya kepada kamu semuanya, siapa yang tahu apa-apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Angkat tangannya. Ya, Reno. Ya, unsur-unsur sebuah berita. Ya, Sophie. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ya, mari kita menyanyi, ya, menyanyi satu jari kanan, satu jari kiri, dan diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh Selsi, ya. Oke, dipersilakan untuk berdiri semuanya. Kita mulai 3, 2, 1, ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, kuku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, kuku gabung jadi empat, ku buat kamera cekret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kuku gabung jadi enam.
kami telah memberikan perjalanan dan melakukan jumlah ibadah dan berilah mereka rezeki dan jangan berikan cobaan. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sampai di sini acara yang dapat kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.